Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Jajeng Fatimah dengan NIM D91219122 Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada masa remaja yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri, MAG. Stay dulu teman-teman. Oke, menginjak pada pembahasan, apa saja sih yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama adalah pengertian masa remaja, yang kedua adalah periodisasi masa remaja, yang ketiga adalah ciri-ciri pada masa remaja, yang keempat adalah aspek-aspek perkembangan pada masa remaja, yang kelima minat remaja, dan yang terakhir adalah masa kritis pada masa remaja. Menginjak pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara kehidupan masa anak-anak dan kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan secara biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder, sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil dan tidak menentu. Masa peralihan perkembangan dan pertumbuhan yang dihadapi oleh remaja akibat berbagai perubahan fisik, sosial, emosional yang semuanya itu akan menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan. Akibatnya masa ini disebut juga sebagai masa yang penuh dengan badai dan tekanan, karena remaja harus belajar beradaptasi dan menerima semua perubahan yang seringkali menyebabkan pergolakan di dalamnya. Pembahasan yang selanjutnya yakni periodisasi masa remaja. Masa remaja dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, periode masa puber usia 12 sampai 14 tahun atau disebut masa prapubertas. Peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Ciri-cirinya adalah anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi. Anak mulai bersikap kritis dan merindu puja. Yang kedua yakni masa pubertas usia 14 sampai 16 tahun atau yang disebut juga masa remaja awal. Ciri-cirinya adalah mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya, suka menyembunyikan isi hati, memperhatikan penampilan, sikapnya tidak menentu atau pelin-pelan, suka berkelompok dengan teman sebayanya dan senasib, perbedaan sikap pemuda dengan sikap gadis. Yang ketiga yakni masa akhir pubertas usia 17 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya yakni pertumbuhan fisik sudah mulai matang, proses kedewasaan jasmania pada remaja putri lebih awal dari remaja putra. Yang keempat, periode remaja adolesen usia 19 tahun sampai 21 tahun, yakni merupakan masa akhir remaja dengan ciri-ciri mulai menyadari akan realitas, sikapnya mulai jelas tentang hidup, dan mulai nampak bakat dan minatnya. Pembahasan yang ketiga yakni ciri-ciri masa remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Yang kedua, perkembangan seksual. Yang ketiga, cara berpikir kausalitas. Yang keempat, emosi yang meluap-luap. Yang kelima, mulai tertarik pada lawan jenis. Yang keenam, menarik perhatian lingkungan. Dan yang ketujuh, terikat dengan kelompok. Selanjutnya yakni aspek-aspek perkembangan pada masa remaja. Perkembangan dan pertumbuhan fisik pada masa remaja, yakni perubahan eksternal, tinggi badan, berat badan, proporsi organ seks, ciri-ciri seks sekunder. Perubahan internal, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Yang selanjutnya, perkembangan emosi pada masa remaja. Bentuk-bentuk emosi yang sering nampak dalam masa remaja awal antara lain adalah marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati, sedih, gembira, kasih sayang, dan ingin tahu. Dalam hal emosi yang negatif, umumnya remaja belum dapat mengontrol dengan baik sebagai remaja dalam bertingkah laku.
Yang ketiga yakni perkembangan intelijensi dan kognitif pada masa remaja. A. Perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan dan perkembangan kognisi sosial. Selanjutnya, perkembangan sosial remaja. Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan kelompok anak-anak, perkumpulan untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama, misalnya untuk kemah, untuk saling tukar pengalaman, merencanakan aktivitas bersama, misalnya aktivitas terhadap suatu kelompok lain. Aktivitas tersebut juga dapat bersifat agresif, kadang-kadang kriminal, seperti mencuri, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dapat dilakukan kelompok anak nakal. Selanjutnya yakni minat remaja. Dalam masa remaja, minat yang dibawa dari anak-anak cenderung berkurang dan diganti oleh minat yang lebih matang. Juga karena tanggung jawab yang lebih besar harus dipikul oleh remaja yang lebih tua dan berkurangnya waktu yang dapat digunakan sesuka hati, maka remaja yang lebih besar terpaksa harus membatasi minatnya, terutama di bidang rekreasi. Beberapa minat pada masa remaja yakni yang pertama minat rekreasi. Yang pertama, permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga yang terorganisasi tidak menarik lagi dalam perjalanan masa remaja, dan remaja mulai menyukai olahraga tontonan. Yang kedua, bersantai. Remaja gemar bersantai-santai dan mengobrol dengan teman-teman. Mereka makan sambil membicarakan orang lain dan bergurau. Yang ketiga, bepergian. Remaja senang bepergian selama libur dan ingin pergi jauh-jauh dari rumah. Yang keempat, membaca. Karena remaja telah membatasi waktunya untuk membaca sebagai rekreasi, mereka cenderung lebih menyukai majalah daripada buku-buku. Yang kelima, menonton. Menonton film merupakan kegiatan yang digemari dan selanjutnya menjadi kegiatan berkencan yang populer. Yang selanjutnya, televisi. Menonton televisi lama-kelamaan tidak menarik, sebagian karena remaja semakin kritis pada acara-acara televisi dan sebagian lagi karena mereka tidak dapat belajar atau membaca sambil menonton televisi. Yang terakhir yakni melamun. Dalam lamunan remaja yang khas, remaja membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang diilu-ilukan oleh kelompok sebaya karena prestasi yang tinggi. Melamun merupakan bentuk rekreasi yang populer di antara remaja apabila mereka merasa bosan atau kesepian. Yang selanjutnya, minat sosial. Pada masa remaja, minat terhadap sosial meningkat pesat. Tapi hal ini didasarkan hanya pada remaja yang mempunyai uang yang banyak. Sedangkan remaja yang tidak memiliki uang banyak terbatas dalam melakukan minat-minat sosial. Yang terakhir yakni minat pribadi, minat pada penampilan diri. Minat pada penampilan diri tidak hanya mencakup pakaian, tetapi juga mencakup perhiasan pribadi, kerapian, daya tarik, dan bentuk tubuh yang sesuai dengan gender mereka. Yang kedua, minat pada prestasi. Prestasi yang baik dapat memberikan kepuasan pribadi dan ketenaran. Inilah sebabnya mengapa prestasi, baik dalam olahraga, tugas-tugas sekolah, maupun berbagai kegiatan sosial, menjadi minat yang kuat sepanjang masa remaja. Yang ketiga, minat pendidikan. Besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi oleh minat mereka pada pekerjaan. Kalau remaja mengharapkan pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, maka pendidikan akan dianggap sebagai batu loncatan. Yang keempat, minat pada agama. Pada masa remaja, minat terhadap agama sangat penting karena remaja sudah menganggap agama sangat penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, adanya perpaduan antara agama dan akal memunculkan kepribadian yang tangguh. Yang kelima, minat pada seks dan perilaku seks. Pada masa remaja terjadi peningkatan minat pada seks. Remaja selalu berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks. Mereka memperoleh pengetahuan tentang seks lewat orang tua, di sekolah, teman-teman, buku-buku, dan lain sebagainya. Oke, bab terakhir adalah masa kritis pada remaja. Bahaya-bahaya fisik. Yang pertama, kematian. Yang kedua, bunuh diri. Yang ketiga, cacat fisik. Dan yang keempat, kecanggungan dan kekaguan. Selanjutnya, bahaya psikologis, yakni perilaku sosial, perilaku seksual, perilaku moral, dan hubungan keluarga. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.